Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang sangat banyak Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-264, yaitu ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ketahuilah hal ini diambil dari potongan hadis Nabi SAW yang juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam hadis Arba'in nomor 19. Kita bacakan hadisnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dahulu aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, sungguhnya aku akan ajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jika minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya jika umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan memberikan sesuatu, maka niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu untuk memudaratkanmu kecuali atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan sahih. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan dalam riwayat selain Imam Tirmizi disebutkan, ihfazillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa saja yang menimpamu, maka tidak akan meleset sedikit pun darimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa saja yang menimpamu, maka tidak akan meleset. Dan ketahuilah bahwasanya apa saja yang tidak akan terkena kepadamu, maka tidak akan menimpamu. Sesuatu yang tidak ditakdirkan mengenaimu, maka tidak akan terkena pada kita. Dan apa saja yang Allah takdirkan untuk mengenai diri kita, maka pasti akan terjadi.
maka akan tertimpa kepada kita. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan kelapangan itu datang setelah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sifatil Qiyamah, dan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Hakim dalam mustadraknya. Baik, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, dengan mengatakan ya gulam, wahai anak kecil. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika itu masih belum ihtilam, belum balik, atau umurnya sekitar 15 tahun atau 16 tahun atau 16 tahun. Oleh karena itu Nabi SAW memanggilnya dengan kalimat ya gulam, ini u'allimuka kalimat, sungguhnya aku akan ajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat. Ya, ada beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Itu ada sekitar 7 kalimat. Yang pertama itu ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah Subhanahu wa taala maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga Allah? Maksudnya di sini adalah menjaga hudud, batasan-batasan Allah dan syariat Allah, dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan kita belajar agama Islam dengan baik dan benar, dan kita berusaha untuk bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik, ya, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, itu kita sama saja sedang menjaga agama Allah. Ya, ihfazillah yahfazka fi dinik wa ahlik wa malik wa nafsik. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirimu, menjaga agamamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga jiwamu. Karena Allah Subhanahu wa taala ya yujzil muhsinin bi ihsanihi. Allah Subhanahu wa taala akan membalas seseorang yang telah berbuat baik terhadap agama Islam, menyebarkan agama Islam, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hidayah. Wallazina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang ihtadau, mau menerima hidayah, mau menerima petunjuk, hatinya hanif, ya, hatinya lurus, bersih ketika diberikan nasihat, mau menerima. Ya, bukan orang-orang yang hatinya gelap, hatinya rusak, hatinya penuh dengan penyakit. Ketika diberikan nasihat malah memusuhi. Wallazina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mau menerima petunjuk, menerima hidayah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan petunjuk padanya. Wa atahum taqwahum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketakwaan kepada mereka. Ya, ini maksud yang dimaksud dengan kalimat ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jagalah diri kita dari batasan-batasan Allah, jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah. Dan ingat bahwasanya batasan Allah adalah apa yang Allah haramkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jangan sampai kita melanggar, jangan sampai kita terobos, jangan sampai kita mengatakan bahwasanya yang cari yang haram aja cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah, tidak boleh kita mengatakan demikian. Maka siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang tidak dihalalkan alias diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Begitu juga orang-orang yang senantiasa menjaga agama Islam dengan cara belajar dan mengajarkan Islam, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari kesesatan, menjaga dirinya dari
keburukan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kalimat yang kedua, kata Nabi SAW, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz amamak. Ya, kalau riwayat Imam Tirmizi dengan lafaz tujahak, maknanya sama. Jagalah Allah sebagaimana tadi sudah disebutkan dengan cara jangan sampai kita melanggar batasan-batasan Allah. Dengan cara kita belajar agama yang benar, dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tajidhu tujahak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berada di hadapanmu. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membimbingmu kepada sesuatu yang benar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan, hidayah serta arahan sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada yang benar. Ya, ketika kita hendak atau ada niat untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjaga agama Allah. Menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia dengan agama yang benar, sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sesuai dengan metode cara beragama yang benar yang dilakukan oleh generasi emas dalam Islam. Yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya itu para tabi'in, dan datang setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Ini cara beragama yang benar. Dan kaum muslimin wajib kembali kepada agama yang benar, yang bersih, yang putih, yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berada di hadapan kita, memberikan petunjuk, mengarahkan kita, memberikan kepada kita arahan, petunjuknya supaya berada di track yang benar. Caranya gimana? Caranya belajar agama yang benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkan kepada yang benar. Dalam surat Al-Anfal ayat 64 Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu hanya Allah saja dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Cukuplah bagimu hanya Allah dan orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka mereka semuanya akan membantu, menolongmu dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Kemudian kalimat yang ketiga, kata Nabi SAW, iza sa'alta fas'alillaha. Jika kita meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Was'alullaha min fadli, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Jangan kita minta-minta kepada makhluk. Jangan kita minta-minta kepada makhluk. Tidak boleh kita minta-minta kepada makhluk. Apalagi mintanya kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Hukumnya haram, syirik. Tidak boleh. Bahkan orang-orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesi, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka wajahnya tanpa daging, sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza sa'alta fas'alillaha. Jika kita minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang keempat, kalimat yang keempat yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah wa iza sta'anta fasta'in billahi. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul aun, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita minta tolong kepada makhluk, boleh enggak Ustaz? Jawabannya, kalau misalnya makhluk itu mampu memberikan pertolongan yang kita minta, dia mampu dan hadir di tempat, maka hukumnya jaiz, maka hukumnya boleh. Boleh. Contoh misalnya, kita minta tolong sama orang untuk mengangkat meja. Nih kalau meja diangkat sendirian nggak kuat, atau mengangkat lemari nih, kita minta tolong sama orang, mas tolong dong bantuin angkatin lemari. Orang itu ada dan orang itu mampu memberikan pertolongan, maka hukumnya apa? Boleh.
Kecuali kalau misalnya orang itu nggak bisa memberikan pertolongan, maka sia-sia kita minta tolong sama dia. Misalnya kita minta tolong sama orang untuk ngangkat lemari, ternyata orang itu nggak punya tangan. Terus dia ngangkatnya pakai apa? Kan begitu. Ternyata tangannya buntung misalnya. Maka ini sia-sia minta tolong sama orang ini. Seperti kita minta tolong ada orang tenggelam, minta tolong sama orang yang nggak bisa berenang. Yang ada korbannya nambah, kan begitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa berenang, nggak bisa menolong orang lain. Nah, dia bisa tenggelam. Ini sia-sia minta tolong sama orang yang hadir, tapi tidak bisa memberikan pertolongan. Kalau misalnya mereka mampu memberikan pertolongan seperti tadi contohnya kita mau ngangkat lemari, dia mampu memberikan pertolongan dan orang itu ada, maka jais, hukumnya boleh. Kalau misalnya orang yang nggak ada gimana Ustaz? Minta tolong sama orang yang nggak ada, sama orang yang tidak ada, walaupun dia masih hidup misalnya. Dia masih hidup. Ini sama saja kita meminta kepada sesuatu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya tidak boleh. Dan dia sedang tidak video call misalnya, dan orang yang nggak ada di tempat. Mas, tolong dong angkatin lemari. Orang yang nggak ada, dia ngomong sama siapa? Ya, dia sendirian, tidak ada orang di sekitarnya. Maka ini sama saja dia meminta kepada jin contohnya. Maka ini bisa terjatuh kepada kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan wasiat, izasta'anta fasta'in billah. Jika minta pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kelima, kata Nabi SAW, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasannya umat jika berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan memberikan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu. Ini menunjukkan saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, bahwasannya yang memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak seorang hamba mendapatkan manfaat, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Walaupun manusia dan jin bersatu padu untuk menghalangi orang tersebut mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan orang itu dapat manfaat. Maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 17, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan seorang hamba sebuah mudarat, sebuah bahaya, ujian, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkap atau menghentikan atau menghilangkan mudarat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat tersebut kecuali Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan orang itu mendapatkan mudarat misalnya. Tetapi kalau misalnya orang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan manfaat, ini sudah takdir Allah, maka kewajiban kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimus shalihat. Kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya selain dari itu kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Kemudian yang keenam, Nabi SAW mengatakan, wa ini jtama wala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka semua manusia berkumpul untuk memudaratkanmu, maka mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasmu. Kalau Allah tidak berkehendak untuk memberikan mudarat kepada kita, tidak akan ada yang mampu memberikan mudarat kepada kita. Ini wajib kita pahami.
Tentang masalah takdir kita sudah pernah bahas. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bahwasannya sesuatu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan keburukan keburukan yang serupa. Makanya kita sering katakan, nasihatkan, hendaknya kita banyak menanam kebaikan di muka bumi. Banyak menanamkan kebaikan di muka bumi. Ajarkan orang lain kebaikan. Maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jangan menanamkan keburukan kepada orang lain. Jangan mengajarkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Maka ketika kita mengajarkan keburukan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan keburukannya. Hati-hati. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Bahwasanya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak bisa berubah. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa berubah, sudah ditetapkan. Yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz di langit ketujuh tidak akan bisa berubah. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, katanya doa bisa merubah takdir. Maka kita katakan yang takdir yang mana nih yang berubah? Kan begitu ya. Takdir yang mana yang bisa berubah? Maka kita katakan takdir yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya doa itu bisa merubah takdir adalah takdir yang dicatatan malaikat. Takdir yang dicatatan malaikat, bukan takdir yang dicatatan Lauhul Mahfuz di langit ketujuh. Kalau catatan takdir yang di Lauhul Mahfuz di langit ketujuh ini tidak bisa berubah, sudah baku. Dan tidak ada yang mengetahui catatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, adapun catatan takdir yang Allah berikan kepada malaikat itu tidak semuanya. Tidak semuanya Allah kasih tahu, hanya kisi-kisinya saja. Ya, sehingga hal itu bisa berubah dan klop dengan catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaharui takdir ketika di Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kata Allah Subhanahu wa taala ditentukan takdir masing-masing. Ya, ada takdir yang Allah tentukan, Allah revisi, Allah perbarui setiap setahun sekali ketika Lailatul Qadar. Maka ini yang berubah adalah yang di catatan malaikat yang di langit pertama. Allahu a'lam bishawab. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah. Di antaranya adalah mula tafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman huwa dunahu haitsu qala ya gulam inni u'allimuka kalimat. Ini metode Nabi SAW itu dengan cara lemah lembut. Nabi SAW lemah lembut kepada orang-orang yang berada di bawahnya, anak kecil, kemudian juga anak-anak yang di bawah umur. Nabi SAW berlemah lembut kepada mereka. Kemudian yang kedua, yang kita bisa ambil faidah dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga siapa saja yang menjaga agama Allah. Siapa saja yang menjaga agama Allah, menjaga dari kesesatan. Jangan sampai kita mengajarkan kesesatan. Hati-hati. Man dalla ala dolalatin falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yankusu min auzarihim syai'a. Siapa saja yang mengajarkan kesesatan, keburukan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Tidak akan dikurangi dosanya sedikit pun juga. Siapa saja yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Jangan sampai kita mengajarkan keburukan kepada manusia. Maka ajarkanlah kebaikan, tanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Maka kita akan mendapatkan hasil yang baik pula nanti di hari kiamat. Kemudian pelajaran selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kebaikan
dan juga petunjuk bagi orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa saja yang menjaga Allah dengan menjaga agamanya, menjalankan agamanya dengan baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Pelajaran yang selanjutnya juga yaitu hendaknya kita minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Jangan kita minta pertolongan kepada makhluk. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan, ya boleh kita meminta tolong kepada makhluk jika makhluk itu mampu untuk memberikan pertolongan dan ada hadir. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Watu'inu rajul fi dabbatihi fatahmilahu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah." Seseorang membantu saudaranya mengangkat barang ke kendaraannya, ya itu merupakan sedekah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya juga bisa kita ambil bahwasanya umat tidak akan mampu memberikan manfaat kepada seseorang pun kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dan tidak menetapkan, maka tidak akan terjadi. Ada orang yang ingin membunuh seseorang. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan dia dibunuh, mati ketika itu, maka tidak akan terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang lain. Ketika ada orang ingin memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk kita mendapatkan manfaat itu, maka tidak akan kita dapatkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya segala sesuatu maktubun muntahan minhu. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anallaha, sebagaimana kata Nabi SAW, anallaha kataba maqadirul khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita wajib beriman kepada takdir, dan dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan sabar. Ya, dari hadis ini kita bisa ambil faidah juga bahwasanya keutamaan sabar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang sabar. Dan juga setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-usr itu dengan alif lam dan yusr kemudahan dengan tanwin. Ini menunjukkan, kata para ulama, di antara satu kesulitan ada berbagai macam alternatif kemudahan. Ya, kenapa rahasianya? Apa rahasianya Allah Subhanahu wa taala menggunakan alif lam pada kalimat al-usr? Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Tetapi ketika menyebutkan yusron, kemudahan, Allah menggunakan tanwin. Apa rahasianya? Kata para ulama, setiap kesulitan terdapat berbagai macam alternatif kemudahan. Setiap satu kesulitan ada kemudahan yang banyak. Ada kemudahan yang banyak. Maka kita yakin setiap ada kesulitan, maka pasti ada kemudahan. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita semuanya diberikan kemudahan untuk menjalankan agama Islam dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj yang sahih sebagaimana diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.